lagi, Sudrajat penjual es gabus kini mengaku tidak pernah dianiaya TNI dan polisi. Ternyata semua cerita penganiayaan itu salah paham. Sudrajat hanya panik saat kejadian. Meski begitu, oknum Babinsa yang terlibat tetap kena hukuman disiplin berat, bahkan ditahan maksimal 21 hari. Kisahnya bikin heboh karena jawaban Sudrajat selalu berubah-ubah dari awal sampai sekarang. Saya tanya, tadi Pak Dandim nanya, jadi siapa yang mukul, ada anggota yang mukul? Nggak ada, udah pada minta maaf semua. Udah nggak ada yang mukul bener? Nggak ada. Polisi? Nggak ada. Tentara? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Nggak ada semua? Bener atau Iya, bener. dikira dipaksa lagi? Enggak. Masih ingat kan dengan berita yang satu ini? Ya, kakek penjual es gabus yang sempat viral kini jadi perbincangan kembali. Bukan karena kasihan, melainkan sebuah kebohongan. Mau dapat apa? Mobil. Babe ngebohong sama saya. Babe bilangnya ngontrak, bohong sih. Di hadapan Deddy Mulyadi, cerita yang sebelumnya sedih dan menarik empati, kini pelan-pelan runtuh. Rumah yang disebut kontrakan ternyata milik sendiri. Kisah kesulitan hidup tak sepenuhnya sesuai dengan fakta. Dan yang paling bikin geleng kepala, bukan sekedar minta bantuan, tapi berharap diberikan mobil sebagai kendaraan. Satu persatu orang yang awalnya ingin menolong, kini mundur. Termasuk berbagai publik figur besar yang merasa empati publiknya sedang dipermainkan. Netizen pun mulai murka. Dari rasa iba berubah jadi rasa kecewa, dari rasa simpati berubah jadi kehilangan respek. Nah, kisah ini jadi tamparan keras bahwa tak semua yang terlihat lemah benar-benar jujur, dan tak semua yang viral layak untuk dibela. Karena ketika empati dipermainkan, yang tersisa cuma satu kata. Ya, kecewa. Halo guys, ini ada lagi nih Pak Sudrajat yang jualan es gabus. Itu setelah ketahuan bohong ke KDM, ini Pak Sudrajat mengeluh dikasih motor oleh polisi. Dia bilang begini, saya mintanya mobil buat jalan-jalan. Ini kasusnya Pak Sudrajat, ini mirip sekali dengan Agus, korban penyiraman air keras yang dulu sempat viral. Waktu itu publik juga simpati, donasi terkumpul sampai 1,5 miliar untuk pengobatan Agus. Tapi belakangan muncul masalah uang donasi juga sepenuhnya bukan untuk pengobatan ya, tetapi untuk kepentingan keluarga. Akhirnya netizen marah dan kecewa. Bahkan muncul petisi agar donasi dikembalikan. Untuk kasus Pak Sudrajat ini polanya sama ya, awalnya simpati besar. Penjual es gabus ini ia kedapatan berbohong kepada KDM soal kondisi hidupnya. Pertama soal biaya sekolah ya, awalnya disebut menunggak 1,5 juta. Setelah dicek itu ternyata sekolahnya negeri dan gratis ya. Dan ternyata hanya sekitar 200.000. Ia juga mengaku ngontrak rumah. Padahal menurut RW setempat, rumah itu milik keluarganya sendiri. Nah, karena ceritanya tidak konsisten, KDM akhirnya tidak memberi bantuan uang secara langsung, tetapi disalurkan melalui bantuan ke pihak terkait. Nah, selain itu juga dalam acara di Trans 7, Pak Sudrajat juga mengeluh dikasih motor. Mintanya apa? Mintanya mobil. Buat apa? Buat jalan-jalan. Nah, jadi kesan-kesan yang muncul itu tidak bersyukur ya, udah dikasih bantuan kok tidak bersyukur gitu. Makanya kemudian simpati publik pun berubah, yang dulunya simpati menjadi hujatan. Di komentar-komentarnya banyak banget, kenapa nggak sekalian aja minta pesawat terbang gitu. Jadi memang seperti itulah, kalau kita tidak bersyukur atas apa pemberian dari masyarakat, dari netizen, maka ya mungkin konsekuensinya pasti akan ditinggalkan, dan empati itu hilang ketika kebaikan diabaikan dan tidak dihargai. Begitu ya guys. Jadi ini kasus-kasus akan berulang lagi kalau memang yang diberi donasi itu tidak bersyukur. Guys, kalian udah lihat belum video KDM bareng Pak Sudrajat yang ini? Ini beberapa fakta yang mungkin sekarang malah justru bikin ngangong-ngangong, ya nggak? Dan sekarang mungkin ada yang komen juga dikasih hati malah ngerujak nih guys. Ini juga faktanya kita belum tahu ya sebenarnya Pak Sudrajat itu kayak gimana orangnya. Tapi yang pasti ketika dikasih sesuatu ini mah izin banget ya Pak Sudrajat. Dikasih terima kasih, nggak dikasih jangan minta. Kayak gitu ya guys ya. Ditambah ada video yang diklarifikasi ini sama Pak RW-nya nih guys. Terus juga dari video di pagi-pagi ambyar juga malah minta mobil katanya guys.
Gak ngerti aku. Tapi donasi dari kawan-kawan semuanya belum aku berikan karena masih ada beberapa kemarin yang ingin donasi tapi belum dikirim. Maka dari itu nanti kembali lagi ke kawan-kawan semuanya. Kalaupun tidak didonasikan akan dikembalikan, kalaupun diikhlaskan kita akan berikan. Nah, menurut teman-teman nih gimana nih pendapatnya nih soal Pak Sudrajat yang setelah dibuat bikin konten bareng sama KDM dan juga Pagi-Pagi Ambyar Trans TV nih. Coba komen ya guys, menurut kalian gimana pendapatnya? Jika rakyat kecil, pedagang es yang tidak bersalah saja bisa dianiaya secara brutal oleh aparat, bagaimana kita bisa percaya pada sistem penegakan hukum? Guys, coba bayangkan ini. Seorang pedagang es gabus, umur 49 tahun, bukan bandar narkoboy, bukan buronan, namanya itu Sudrajat. Tanggal 24 Januari 2026, dia cuma jualan es di Kemayoran. Lalu datanglah aparat, bukan buat melindungi, tapi untuk mengintimidasi. Tuduhannya, katanya es yang dia jual itu berbahaya. Katanya pakai bahan busa. Masalahnya cuma satu. Tuduhan itu salah. Hasil lab resmi menunjukkan bahwa semuanya aman. Tidak ada bahan berbahaya. Tidak ada pelanggaran di situ. Tapi sebelum fakta berbicara, kekuasaan sudah keburu bekerja. Sudrajat itu dipukuli. Dia ditendang. Dia dipermalukan di depan umum. Dipaksa buat mengaku sesuatu yang dia tidak lakukan. Dagangannya dihancurin. 150 es dirusak. Mata pencariannya hilang. Traumaan tersisa. Sekarang kita berhenti sebentar dan berpikir dengan jernih. Ini bukan soal oknum lagi. Ini soal cara kita mikir. Kenapa aparat bisa yakin menghukum sebelum ada buktinya? Kenapa praduga tidak bersalah diabaikan begitu saja? Kenapa kekerasan jadi refleks pertama? Bukan prosedur. Lebih parah lagi nih, ketika publik bereaksi, tidak ada penganiayaan kok. Hanya caranya saja yang salah. Ini kalimat berbahaya banget loh. Karena ini bukan soal cara. Ini soal hak asasi manusia. Ini soal batasan kekuasaan. Kalau rakyat kecil bisa dipermalukan seperti itu, bukan karena mereka bersalah, tapi karena mereka itu lemah, maka hukum sudah berhenti jadi pelindung dan berubah jadi alat untuk menekan. Berikutnya, ini lebih dalam lagi. Kenapa sih urusan sipil seperti ini melibatkan aparat yang bukan penegak hukum pidana? Kenapa sih tidak nunggu aja hasil ahli, hasil lab, hasil ilmiah? Ini jawabannya sederhana sih. Karena ada budaya impunitas. Budaya di mana aparat selalu bilang, ya tenang aja, paling separah-parahnya nih gua salah, paling juga cuma ditegur. Paling mentok disiplin internal. Dan itu benar banget guys. Itu kejadian. Yang terjadi kemudian adalah, oke, nanti akan dilakukan evaluasi, akan ada hukum disiplin, dan akan ada penyelesaian kekeluargaan. Sekarang saya mau tanya, dan ini pertanyaan serius. Kalau rakyat kecil yang jelas tidak bersalah saja dipukul, lalu pelakunya hanya diberi sanksi administratif, pesan apa yang dikirim buat aparat-aparat yang lain? Pesannya jelas, kekerasan itu masih boleh kok ditoleransi. Silahkan aja, nanti kan tinggal minta maaf doang. Sudrajat memang memaafkan. Dan itu adalah hak dia sebagai korban. Tapi negara ini tidak punya hak untuk memaafkan atas nama sistem. Karena hari ini Sudrajat, besok bisa Sundari, besok lagi bisa Sudono. Bisa siapa saja, apalagi dia miskin. Dan pertanyaan terakhir nih, yang sulit banget buat dihindari. Jika aparat yang seharusnya menegakkan hukum, justru melanggar hukum, lalu kepada siapa lagi rakyat kecil dan miskin ini harus percaya? Kalau hukum cuma tajam ke bawah, tumpul ke atas, maka yang rusak itu bukan satu kasus. Yang rusak adalah kepercayaan rakyat Republik terhadap negaranya sendiri. Jadi Pak Sudrajat yang baru-baru ini viral Pak, dia berbohong. Jadi bagi kalian yang tidak tahu Pak Sudrajat itu siapa, Pak Sudrajat itu adalah seorang bapak-bapak yang menjual es gabus. Yang tadinya viral, yang dituduh menjual es gabus itu terbuat dari spons. Dan ternyata tidak terbukti bahwasannya es gabus tersebut terbuat dari fons. Dan banyak sekali warga yang prihatin terhadap beliau. Sampai-sampai beliau juga mengutarakan bahwasannya petugas seperti polisi dan juga TNI menindas ataupun memukul beliau. Sebelumnya beliau berkata seperti itu. Tapi baru-baru ini ada kejadian yang viral juga. Ternyata beliau ini berbohong Pak di depan KDM, yaitu Deddy Mulyadi, tentang mengenai bagaimana aktivitas maupun kehidupan beliau sehari-hari. Jadi Deddy Mulyadi itu sebelumnya mengundang beliau, yaitu Pak Sudrajat, untuk memberikan bantuan sejumlah uang 10 juta rupiah kepadanya. Tetapi dalam perbincangan tersebut, Deddy Mulyadi melontarkan beberapa pertanyaan kepada Pak Sudrajat mengenai kehidupannya ataupun kendalanya terhadap kehidupannya sehari-hari. Dan Pak Sudrajat memberikan kesaksian bahwasannya beliau mempunyai banyak utang dari SPP SD anaknya dan juga biaya kos-kosannya yang sudah berbulan-bulan ditunggak sampai berjuta-juta rupiah Pak. Dan Pak Deddy Mulyadi ini sangat curiga karena anaknya itu masih SD dan harus membayar SPP per bulannya 200.000. Dan Pak Deddy Mulyadi merencanakan akan mengunjungi sekolahannya agar melihat kebenaran atau kebuktiannya terhadap perkataannya itu.
Dan ternyata beliau berbohong. SPP-nya tidak semahal itu. Serta beliau juga diundang sampai membawa saudaranya Pak Sudrajat sendiri. Dan beberapa kali Pak KDM ini menanyakan tentang bagaimana beliau membayar kos-kosannya. Dan ternyata beliau itu mempunyai rumah, Pak. Jadi Pak KDM sebelumnya membayar 10 juta rupiah untuk membayar kos dan juga SPP untuk kebutuhannya selama setahun. Ternyata beliau berbohong. Beliau punya rumah serta motornya yang telah diberikan oleh kepala polisi. Beliau menyebutkan sebelumnya juga bahwa motornya dipakai untuk orang lain, padahal enggak juga. Dan para netizen ini sangat-sangat disrespectful terhadap beliau. Yang tadinya merasa prihatin dan memberikan banyak sekali bantuan, ternyata masih belum cukup untuk bantuan tersebut bagi beliau. Aduh, sampai berbohong gitu ya. Padahal nggak harus berbohong juga loh. Udah dikasih bantuan juga kan. Jadi netizen juga bakal seolah-olah akan memberikan rasa curiga terhadap orang-orang yang ditindas nantinya apapun. Dan kejadian ini bakal memberikan efek yang pengaruh juga terhadap beliau nantinya.